Kita ingin mengulangi lagi bahwa Allah memulai firman-Nya dengan sifat khabariyah, terus ditutup berkenaan dengan ancaman. Berarti ancamannya ini pasti. Ancaman Allah itu pasti. Informasi dari Allah pasti benar dan ancamannya pasti benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita lanjutkan kajian kita Surat An-Nisa ayat 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma isdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-137 ini di antara mufassirin menyatakan penjelasannya, innal ladzina takarrara minhumul kufra ba'dal iman. Sesungguhnya orang-orang yang berulang terjadi padanya kekufuran setelah beriman, bi andakhalu fil imani thumma irtaddu, di mana mereka sebelumnya masuk dalam keimanan, artinya memeluk agama Allah, thumma irtaddu anhu, kemudian murtad dari agama Allah, thumma dakhalu fihi, kemudian masuk Islam lagi, thumma irtaddu anhu, kemudian mereka murtad lagi, wa asarru alal kufri, terus berada dalam kekufurannya, wa matu alaihi, dan meninggal dalam kekufuran, wal iyadzubillah, lam yakunillahu liyaghfira lahum dzunubahum, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka, wala liyuwaqi'ahum ila tariqil mustaqim, Allah pun juga tidak akan menetapkan mereka di jalan yang lurus, al-musili ila ilallahi ta'ala. Basyir ayyuhar rasul al-munafiqin, berilah kabar gembira wahai Rasul orang-orang munafik, alladzina yuzhirul imana wa yubtinunal kufra, mereka yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, bi anna lahum 'indallahi yaumal qiyamah adzaban muji'a, bahwa bagi mereka pada hari kiamat siksaan yang pedih. Bapak Ibu sekalian, di ayat 137 Allah memulai dengan inna, berarti susunannya ini khabariyah.
Khabariyah itu informatif. Innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, iman yang sering sudah saya sampaikan itu dimulai dengan ikrar bisyahadatain, kemudian at-tasdiq, membenarkan, at-tasdiqu bil qalb, membenarkan dengan hati, kemudian al-amal bil jawarih, melaksanakan dengan anggota badan. Meyakini bukan saja Allah sebagai Ar-Rabb, Allah juga harus sebagai Al-Ma'bud, Allah yang ma'bud bihaqqin, yang berhak untuk disembah. Allah juga zat yang lahul asmaul husna, yang memiliki nama-nama Allah yang baik. Kemudian mengikrarkan Ar-Rasul Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah. Tidak cukup dengan itu, mengikrarkan bahwa Islam itu agama yang sempurna, dinun syamilun wa kamil, agama yang universal dan menyeluruh, sempurna, karena tidak ada satupun kecuali diajarkan oleh Islam. Bab yang sifatnya personal, jadi syumuliyatul Islam, keuniversalan agama Islam itu tidak hanya mengatur urusan yang sifatnya fardiyah, urusan individual, tidak hanya itu. Urusan individu itu diatur oleh Islam, mulai dari qablan naum sampai ba'dan naum, mulai mau tidur sampai bangun tidur diatur, bahkan ketika mimpi pun juga diatur oleh Islam. Dan ketika bangun tidur tidak boleh langsung masukkan tangan ke tempat atau bejananya, tidak boleh, tapi suruh bersih dulu. Bab istinja diatur oleh Islam, bersuci, bab wudhu, semua diatur. Bahkan mau makan pun juga diatur, pakaian pun juga diatur, pakai sandal diatur, nyisir disambut diatur, bercermin diatur, toilet apa enggak diatur. Bahkan ketika di dalam toilet pun ada atikah juga dijelaskan dalam Islam. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita bercermin diantaranya Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagus ciptaan Engkau padaku, artinya fisiknya udah bagus, maka perbaguslah akhlakku. Itu kan sudah diatur oleh Islam. Kemudian dalam hal keluarga pun juga usrah itu diatur oleh Islam, mulai dari ikhtiar az-zauj awiz zaujah, milih pasangan hidup pun sudah diatur, gitu. Setelah milih supaya yakin disuruh istikharah, diatur oleh Islam. Kemudian proses akad nikahnya diatur supaya tidak ada unsur zalim. Di sana ada kewajiban mahar, diatur juga oleh Islam. Etika hubungan suami istri diatur juga oleh Islam. Ketika punya keturunan diatur oleh Islam. Ketika punya dzurriyyah diatur, dimulai dengan ada akikah, gitu, diatur. Dikasih nama yang baik, at-tasmiyah, diatur oleh Islam. Karena itu dikasih nama yang baik. Karena nama itu diantaranya juga cerminan. Nah, sekarang orang ngasih nama ingin ke barat-baratan modelnya,
Dalam pakai nama yang mana? Dalam Aldino, Ronald, ya, banyak nama-nama dia. Cuman kalau orang Arab itu anak laki-laki lebih kepada nama-nama hewan, Fahad, Asad, begitu, singa, serigala, macam-macam begitu. Yeah. Ya. Jadi itu nama-nama. Kemudian ada kewajiban tarbiyatul aulad, diatur juga oleh Islam. Kalau toh kemudian suami istri tidak bisa dimungkinkan untuk dipertahankan, diberikan jalan oleh Islam. Nah, talak. Itu diantaranya. Jadi termasuk juga Islam mengatur dalam masalah al-hukumah, bernegara. Ada hukum, ada istilahnya ilaqah baina ar-ra'i war-ra'iyah. Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, rakyat. Dalam hal ekonomi diatur oleh Islam. Iktisadiyah diatur. Kalau jual beli gimana? Konsepnya tidak boleh gharar. Nggak ada unsur tipu daya, nggak ada unsur di situ ihtikar, nggak boleh. Ihtikar itu menyimpan, menimbun barang, nggak boleh. Kalau kemudian kita investasi diatur oleh Islam, ada namanya asyirkah, gitu. Nggak ada al-mudharabah, ada diatur dalam Islam. Kalau kita sebagai pengusaha, karyawan tidak boleh kering keringatnya kecuali sudah ditunaikan haknya. Jadi tidak ditunda-tunda proses pembayaran. Nah, jadi ikrar kita terhadap syahadat itu mengakui bahwa Islam itu dinun syamilun wa kamilun, agama yang menyeluruh dan sempurna. Sudah, tidak ada yang itu. Secara umum hubungan dengan pemerintah ada kewajiban terhadap ulil amri dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman sudah mengikrarkan diri dengan mengakui Allah sebagai Ar-Rabb, Allah sebagai zat yang ma'bud, satu-satunya yang berhak diibadahi, Allah yang memiliki nama-nama yang sempurna, kemudian dan sifat-sifat juga yang sempurna, mengakui Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir, dan agama yang dibawa oleh Rasul adalah dinun syamilun wa kamilun. Ini tidak sekedar ikrar, harus diyakini dalam hati dan kemudian dibuktikan dalam aktivitas amal perbuatan. Kunci amal perbuatan in ahsantum, iya, kalau kamu berbuat baik maka akan berbuat ihsan, dibalas dengan kebaikan. Wa in asatum, kalau al-isaah, maka di sini juga mendapatkan balasan isaah juga. Ya, ini. Karena itu konsepnya becek ke titik, itu. Jadi Islam itu jelas, ya. Kalau kemudian sudah mengikrarkan begini, thumma kafaru, kemudian kufur. Kafaru di sini kufur, al-kufru itu ada dua, ya. Ada yang kufur yang sifatnya kufur nikmat, al-kufru bin ni'am. Ada kufur yang sifatnya i'tiqadi, ya, kufur yang berkenaan dengan keyakinan. Umpamanya, masa sih Rasulullah SAW itu Nabi yang terakhir? Apa tidak ada yang lagi? Nah, itu meragukan, itu sudah atau menyatakan bagian dari kufur i'tiqadi bahwa Quran itu masih belum sempurna. Wah. Atau tata cara ibadah dalam Islam masih
kurang, itu sudah selesai, Pak. Itu namanya kufur i'tiqadi. Kenapa? Karena Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu sudah. Dalam budaya dalam Islam itu ada etika, Pak. Kan ada kesopanan tinggi. Dalam ya, beliau kan mengikrarkan syahadat itu. Mengikrarkan. Jadi ada kufur i'tiqadi, meyakini, kufur dengan secara keyakinan. Kemudian ada kalau kufur nikmat bukan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kufur i'tiqadi. Setelah beriman, jadi iman, terus kemudian riddah, murtad. Ya. Setelah lama-lama kemudian muncul lagi, dia mendapatkan lagi iman. Biasanya orang murtad itu karena tidak mau diatur oleh agama. Biasanya. Karena dalam Islam semua diatur. Cara pakaian aja diatur. Hubungan antara anak dengan orang tua juga diatur. Sampai ngomong saja tidak boleh. Fala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Tidak akan kita jumpai, Pak, dalam agama yang lain. Karena memang Islam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah riddah kemudian iman. Tsumma kafaru, kemudian murtad lagi, riddah lagi. Ya. Lah. Kalau kemudian pada saat setelah riddah ini al-israr alal kufri, tetap berada dalam kekufurannya, artinya tidak lagi kembali kepada agama Allah, gitu kan? Maka sampai al-israr ini sampai pada mengantarkan kematiannya, maka lam yakunillahu liyaghfira lahum. Seperti di Mesir itu ada namanya Nawal. Nama lengkapnya saya lupa. Nawal ini wanita. Ayahnya ini dari keluarga al-usrah, dari keluarga ulama. Dari keluarga ulama. Kemudian dia berada dalam gerakan feminisme. Sampai kemudian mempermasalahkan beberapa hukum di dalam Islam. Ya. Dalam hukum termasuk mempermasalahkan jilbab, mempermasalahkan warisan dalam Islam, sampai pada akhirnya para ulama menganggap dia setelah riddah, ya, dianggap murtad. Ketika meninggal, keluarganya ini minta disolati, ya, atau kemudian dikafani sebagaimana muslimah. Tidak mau, tidak mau diberikan. Kenapa? Jadi tidak mau dikafani dengan, jadi petugasnya itu tidak mau mengkafani dengan konsep Islam. Protes. Dikatakan silahkan aja mengikut kelompok-kelompok ini. Kan aneh, mempermasalahkan kesempurnaan agama Allah, setelah meninggal ingin mendapatkan perlakuan sebagaimana begitu. Jadi akhirnya meninggal dalam kondisi kekufuran, dihukumi murtad oleh para ulama karena ini, ya. Karena itu sama seperti kasusnya siapa itu yang tokoh
Turki, Mustafa Kemal Atatürk, gitu. Mustafa Kemal Atatürk itu sampai bumi pun tidak mau menerima. Coba, ditolak, ya kan? Akhirnya kemudian diletakkan di tempat yang di situ ditindih batu dan lain sebagainya supaya tetap begitu. Jadi apa kata Allah? Lam yakunillahu liyaghfir lahum. Allah tidak akan memberikan maghfirah. Wala liyahdiyahum sabila, dan tidak akan memberikan jalan ke surga. Nah, mungkin. Karena itu berarti di sini Bapak Ibu sekalian kita harus memperhatikan nikmat Allah berupa al-hidayah. Ini nikmatul hidayah ini. Ini luar biasa ini. Bersyukur sudah. Nikmatul hidayah, nikmat berada dalam naungan Islam, ini luar biasa sudah, nikmat terbesar. Meskipun barangkali dengan sebab komitmen atau dengan komitmen kita mungkin di dunia ada problem dari sisi umur duniawinya, tapi tetap bersyukur karena mendapatkan hidayah. Disinilah Allah memuliakan. Jadi ini berkenaan dengan orang yang riddah. Di ayat 138 Allah menyatakan basyiril munafiqin. Nah, tadi membahas tentang iman, maka kebalikan dari iman apa? Kufur. Okay. Sebentar. Jadi jadi pembahasan pertama iman, kemudian al-kufr, gitu. Kemudian iman, kemudian kufur, dan ini al-israr alal kufri, terus menerus dalam kekufuran. Nah, endingnya kemana? Tidak mendapatkan ampunan, alias nar. Okay. Yang kedua, ayat 138 ini basyiril munafikin. Nah, di antara iman ada orang-orang yang munafik. Nah, siapa mereka? Kalau dalam tafsir dikatakan izharul iman, kemudian ibton al-kufri, menyembunyikan keimanan dan menampakkan pribadi sebagai seorang mukmin tetapi menyembunyikan kekufuran. Nah, di antaranya apa ini? Dijelaskan di ayat yang ke-140. An idza sami'tum ayatillah yukfaru biha. Jadi cirinya al-kufru bi ayatillah, ya, kufur dengan kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayatillah ini dua, bisa ayatillah berupa Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran, okay, atau ayat-ayat al-kauniyah, alam, okay. Jadi ciri-ciri munafik tidak hanya menunjukkan sikap-sikap sebagai seorang mukmin, tapi menyembunyikan kekufurannya. Di antaranya apa? Kufur terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah sifatnya ayat Qur'aniyah ataupun ayat-ayat yang sifatnya kauniyah. Wa yustahza'u biha. Ya, yang kedua al-istihza bi ayatillah. Jadi mempermainkan ayat-ayat Allah. Ya. Contoh nggih. Mari kita membaca ayat kursi. Kita seruan, terus diganti ayat dengklik. Nah, enggak boleh. Itu berarti plesetan.
Nggih. Dulu tahun 99 itu atau tahun 92 lupa saya membaca di majalah yang diterbitkan Dewan Dakwah itu dikatakan ayat-ayat dingklik itu kan kursi kecil gitu yang terbuat ya, istihza. Atau contoh jilbab, ayat-ayat berkenaan jilbab, terus dikatakan ayat-ayat yang membuat rambut rusak gara-gara itu namanya istihza terhadap ayat-ayat Allah. Jadi istihza bisa sifatnya bil lisan, dengan lisan, atau dengan al jawarih, dengan anggota perbuatan, anggota badan ya. Kemudian apa kata Allah? Kalau kita jadi fala taqudu ma'ahum. Nah, tapi kita lanjutkan sini. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Alladzina yattakhidhunal kafirina auliya. Berarti yang ciri-ciri kafir munafikin itu adalah ittikhadul kafirin aulia. Aulia ini banyak penjelasan di antara para ulama. Ada di antaranya adalah berkenaan dengan imamah, kepemimpinan. Ya, aulia juga mempunyai makna berkenaan dengan teman sejati, as-suhbah. Begitu kan? Atau sebagai an-nasir, penolong. Ya, menjadikan orang-orang yang tidak beriman ini sebagai penolong atau teman setia. Nggih. Atau jadi pimpinan di tengah komunitas muslim. Nggih. Apa kata Allah? Min dunil mu'minin. Ya. Selain dari orang-orang mukmin. Ini sindiran Allah, ayat tahuna indahumul izzah, apakah kalian mencari ya, izzah itu harga diri, wibawa atau dan banyak sisi, mencari dari mereka izzah, fa innal izzata lillah. Makanya kita ambil contoh untuk penjelasan sebagai an-nasir ini. Pada saat peristiwa perang Uhud atau perang Badar, di saat peristiwa perang Uhud ataupun perang Badar, orang-orang musyrikin itu mau ikut. Di saat perang Badar itu mau ikut kepada Rasulullah SAW, mau ikut bantu perang. Apa kata Rasulullah? La nasta'inu bimusyrikin. Kami tidak akan meminta tolong, minta bantuan pada orang musyrik untuk memenangkan agama Allah. Kalau mau silahkan Anda masuk Islam. Akhirnya kan kemudian mereka masuk Islam. Setelah masuk Islam, ada di antara mereka kemudian gugur sebagai syuhada. Gugur. Jadi belum pernah sholat, tapi masuk surga, syuhada. Karena baru masuk Islam, kemudian ikut perang. Jadi mengucapkan syahadat, ikut perang, gugur, surga. Ya, belum pernah sholat gitu ya. Makanya Pak, kita pun juga harus hati-hati Pak. Ya, kita tetap memohon kepada Allah untuk ditetapkan sampai kemudian kita meninggal dunia dalam kondisi memeluk agama Allah husnul khatimah. Tapi ada orang yang seperti ini tadi, Nawal tadi itu. Gitu. Dari keluarga ulama, tapi akhirnya meninggal dalam kondisi tidak beriman. Itu hidayah Allah. Tetapi ada juga begitu. Ada orang yang sebelumnya tidak beriman, gitu kan? Tapi tidak beriman alias berada kufur ya. Kufur. Tapi kemudian
beberapa saat sebelum wafat. Ya, ini kembali kepada hidayah. Hidayatullah. Hidayah dari Allah. Al-hidayah minallah ya azza wa jalla. Ada yang makanya selalu diajarkan oleh Rasulullah untuk doa, diteguhkan as-sabat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau di pagi hari yang lain, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad SAW wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Itu harus terus kita baca, karena hidayah ada di tangan Allah. Jadi Allah menyindir kepada mereka-mereka yang menjadikan kafirin sebagai aulia, sebagai penolong atau sahabat setia, melebihi sahabatnya dengan muslim. Kan konsepnya dalam Islam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gitu. Ini ibu-ibu yang khawatir kepanasan. Karena apa jenenge? La yu'minu, tidak sempurna ya iman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya muslim. Akhihi ini adalah saudara seagama. Jadi saudaranya muslim. Ketika saudaranya muslim melakukan kezaliman pun juga harus diselamatkan. Apalagi dalam kondisi mazlum. Kata Rasulullah, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu seagama itu ketika dia melakukan kezaliman atau sedang dizalimi. Kalau yang dizalimi arafna, kita tahu bagaimana kita menolong orang yang berbuat zalim. Dengan cara apa? Selamatkan dia dari sikap kezalimannya. Berarti di sini melalui at-tawasi, saling menasihati bil haqqi wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Ya. Saling. Nah ini lebih memilih kepada sayangnya kepada non muslim melebihi sayangnya kepada sesama muslim. Nah ini yang sering terjadi kan Pak, ketidaksempurnaan ini gara-gara beda jam'iyah kadang gitu, beda organisasi, beda partai politik. Nah ini saja sudah berubah kan, padahal ukhuwah itu tetap seagama. Kalau dia melakukan kezaliman, bantu, selamatkan dari kezalimannya. Kalau dia terzalimi, bantulah dia. Begitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Bagaimana sikap kita kepada munafikin ini? Kalau munafikin, bahasa dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala, basyiril munafikin dengan azaban alima. Azaban alima. Pakai hamzah loh nggih, bukan ain. Kalau azaban alima, wah itu yang diketahui, pakai alim itu ketahui. Tapi di sini pakai hamzah, siksaan yang pedih. Ya. Yang kedua, otomatis mereka tidak akan mendapatkan magfirah. Apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Asfal, darkil asfali minan nar. Ini hukumannya dari Allah. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari
sifat nifaq. Kita harus meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat nifaq. Orang-orang munafik ini yang menampakkan iman tapi menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan dengan artinya menunjukkan permusuhannya terhadap Islam itu ditunjukkan, disembunyikan yang sesungguhnya, baik kufur dengan ayat-ayat Allah atau mempermainkan ayat-ayat Allah, maka etika kita, kata Allah, fala taqudu ma'ahum. Jadi tidak boleh duduk-duduk bersama mereka. Fala taqudu ma'ahum. Jadi hubungan kita dengan munafikin itu satu, la taqudu ma'ahum. Jadi ngopi bersama, nggih, ngobrol bareng, jangan. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai kemudian pembahasannya yang lain, artinya membahas kembali kepada iman dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak boleh? Innakum idzam mithluhum. Kalau kamu bersama mereka, berarti kalian itu sama. Ini bahayanya, Pak. Ya, bahayanya berinteraksi dengan munafikin. Ya. Kalau bahasa hadis Rasulullah SAW, al-jalisus salih kasahibil mis. Teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi, pemilik minyak wangi. Kalau kita berada di sampingnya, yang tercium dari saudaranya adalah bau harum. Kan tidak ada. Pokoknya orang yang berlama-lama di tempat penjualan minyak wangi itu berarti harumnya terus. Berbeda dengan sahibil kir, mereka yang pandai besi, sudah kena asap gitu, dan bau asapnya beragam. Sudah bau asap, bau keringat, bau apa lagi itu? Kalau yang jualan minyak itu kan selalu harum, wangi terus. Karena itu kata Allah, fala taq'udu ma'ahum. Kalau kita duduk bersama mereka, innakum idzam mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Berarti kalau bersama itu Allah mengumpulkan orang-orang munafik, orang-orang kafir di neraka jahanam. Tetapi munafik lebih paling dasar, fidarkil asfali minan nar. Jadi subhanallah Ibu sekalian, kita ingin mengulangi lagi bahwa Allah memulai firman-Nya dengan sifat khabariyah, terus ditutup berkenaan dengan ancaman. Berarti ancamannya ini pasti. Ancaman Allah itu pasti. Informasi dari Allah pasti benar dan ancamannya pasti benar. Berarti ini etika kita berinteraksi dengan orang-orang munafik. Jadi ada pembicaraan iman, ada pembicaraan kufur, ada pembicaraan munafik. Lengkap sudah pembahasannya. Nggih, ada yang perlu didiskusikan? Nggih. Sebentar gantian dulu, monggo Pak Haji Tambis. Nggih. 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 Jadi ketika seseorang manusia itu kan mengalami marahil, Pak, tahapan. Ada tahapan tufulah. Tufulah itu masa anak-anak, yang di sini belum ada wajibat. Tufulah itu
baru kemudian masa setelah anak-anak, masa remaja. Jadi fata. Nah, ini sudah masuk ya apa namanya al-bulugh, sudah balik gitu. Nah, di sini berarti mulai ada al-wajibat. Kemudian ada al-manhiyat, ada yang harus ditinggalkan. Jadi berarti manhiyat ini tarkul muharramat, ya, itu harus. Nah. Kemudian di masa-masa ini, masa fatah, kalau biasanya orang mencari jati diri, gitu. Di masa-masa ini kan jati diri, dan jati diri itu mahal daripada jati emas, gitu. Nah, di sini tergantung bagaimana muamalah wal muasyarah, bergaulnya. Kalau mereka yang dengan ahli tadayun, ahli yang beragama, maka di sini ada kabar gembira. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang masa pertumbuhannya dalam ibadah. Ini sudah mendapatkan apa namanya perlindungan, mendapatkan naungan dari Allah. Tapi ada juga di masa-masa muda ini justru ghair mutadayyin, gitu, tidak berinteraksi dengan orang-orang yang ahli agama. Akhirnya apa? Ya hura, yeah. Karena itu di sini meninggalkan wajibat, menjalankan yang muharramat. Kemudian ketika dia meninggalkan muharramat, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah dan melaksanakan yang dilarang oleh Allah, maka di sini tuktabi dzunub, dosanya tercatat, gitu. Makanya pesan Imam Ahmad ketika anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hambal minta wasiat, minta pesannya hanya satu: berniatlah untuk melakukan kebaikan. Jadi pesannya itu tidak ada pesan yang lain, pesannya niatlah untuk melakukan kebaikan. Karena seseorang ketika berniat melakukan kebaikan itu sudah dicatat kebaikan, begitu. Kemudian setelah masa fata, masa syuyukhah, atau di sini syab, dewasa lah, pemuda. Kemudian syuyukhah, tua. Di masa-masa ini kemudian al-audah ilal Islam, gitu, kembali ke dalam Islam. Kemudian pertanyaannya, ketika meninggalkan yang wajib, meninggalkan sholat, meninggalkan saum, gitu, bagaimana setelah dia bertaubat? Al-auda ilal Islam ini berarti sudah bertaubat. At-taubatu tahjubu ma qablaha. Taubat itu menutup masa lalu. Jadi karena itu tidak perlu lagi mengqadha sholat yang ditinggalkan. Termasuk juga puasa sudah selesai, Pak. Umpamanya usia 17 tahun sampai 24 tahun tidak puasa, tidak sholat. Kalau Ramadan dibuat rata-rata 30 hari kali 7, 210 hari, gitu, hampir 1
tahun. Nah, karena itu kalau sudah bertaubat dengan masa lalu itu dengan menyesal, maka taubat itu sudah menghapus. Yeah. Karena itu diperbanyak dengan puasa sunnah, puasa Arafah, puasa Asyura gitu itu. Begitu. Monggo Ibu. Nggih. Nggih. Bagaimana kita bersikap terhadap diri kita sendiri maupun orang lain itu agar tidak terimbas dengan situasi yang seperti itu. Gini. Pertama, dalam Islam kita yang mengatakan innamal mu'minuna. Nggih. Jadi ikatan ukhuwah itu dibangun atas dasar iman. Nggih. Bukan jam'iyah. Nggih, bukan taifah. Bukan kelompok, bukan jamaah. Nggih. Jadi ukhuwah itu dibangun atas dasar iman. Standarnya iman. Karena itu tingkatan ukhuwah yang terendah, tingkatan terendah ini Pak, nggih, itu salamatus sadr, berlapang dada terhadap saudaranya muslim. Ini ukhuwah yang paling rendah ya. Kemudian yang tertinggi baru ukhuwah yang tertinggi al-ithar, mendahulukan orang lain daripada dirinya. Ini apa namanya, rutbahnya, tingkatannya. Nah, terkadang karena kemudian mungkin bisa jadi ada unsur sedikit fanatisme terhadap golongannya, sehingga kemudian yang terjadi apa? Ketika belajar at-ta'allum, padahal belajar itu ya kepada siapa saja. Yang jelas al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi karenanya tidak terikat dengan ini, tanpa terikat dengan ormas. Ormas itu atau kelompok jamaah atau majelis taklim dan sejenisnya itu hanya sarana. Organisasi itu juga sarana untuk aktualisasi diri dalam aktivitas, termasuk dalam kebaikan. Itu aktivitasnya di situ. Karena itu tidak perlu pembatasan dalam pembelajaran. Yang jelas ulama yang apa namanya, yang diajarkan Al-Quran, As-Sunnah, ya itulah. Jadi dari manapun, memang ada para ulama dulu mengatakan sammau rijalakum amman ta'khudhuna dinakum, sebut guru-guru kalian dari mana kalian mengambil agama itu. Kenapa? Karena saat itu fitnahnya ada fitnah khawarij, ada fitnah murji'ah, okay? Ada fitnah mu'tazilah, ya banyak fitnah, ada syiah dan lain sebagainya. Karena fitnah-fitnah itu jelas, selama yang diajarkan Quran dan Sunnah dengan rujukan yang jelas, nasnya Quran dan Sunnah sahihah, ya sudah. Jadi tanpa harus terbatasi. Karena itu Ibu sekalian, kita harus memahami fungsi dari ormas itu. Jadi ormas itu hanya sekedar sarana dakwah, begitu, sarana aktualisasi diri untuk khidmah kepada umat. Konsepnya itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala
tafarraqu. Karena itu semuanya didasari dengan ukhuwah imaniyah. Begitu. Sikap nggih? Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Ustaz, bagaimana dalam menjaga keimanan yang sudah ada di kita agar tidak mudah terkontaminasi, senantiasa on the track begitu Ustaz, keimanan ini tidak berubah-ubah ke kanan ke kiri lurus. Yeah. Itu bagaimana tips-tipsnya menjaga keimanan itu on the track? Iya. Panjang ini, Pak. Pertanyaannya singkat, jawabannya panjang, Pak. Para ulama itu menulis Para ulama itu menulis buku khusus Ats-Tsabat 'alal Hidayah. Ya. Kemudian Al-Istiqamah. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, kata Rasulullah ketika sahabat mengatakan, "Qul amantu billah tsummas taqim." Istiqomah itu dijabarkan dalam bentuk tulisan yang luar biasa banyaknya. Ya, itu baru mulai definisi bagaimana supaya kita istiqomah. Artinya apa ya sekalian? Yang pertama, singkat saja, itu kita meminta isti'anah kepada Allah. Itu tidak bisa tidak. Al-isti'anah billah. Karena itu Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Termasuk juga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Gitu. Yang kedua, termasuk bagian dari menjaga agar tetap dalam on the track, itu ya telaah terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Melakukan, berarti di sini ada majelis ilmu, majlisil ilm. Ya, hudur majlisil ilm, karena hadirnya kita dalam majelis ilmu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Yang ketiga, saling mendoakan dalam kebaikan. Jenengan mendoakan saya istiqomah, saya mendoakan jenengan dalam supaya tetap istiqomah. Yeah. Tidak kalah pentingnya as-suhbah as-salihah, teman yang baik yang selalu mengingatkan. Karena baiknya kita ketika sendiri itu berpotensi untuk menyimpang, Pak. Karena itu harus berinteraksi dengan orang-orang yang saleh, as-suhbah as-salihah. Itu singkat saja. Monggo Pak Tenan. Terima kasih Ustaz. Nggih. Ustaz, masalah sholat Ramadan tarawih. Nggih. Bagaimana seandainya ada salah satu masjid yang ustaznya bermadhab, yang dimana dia mestinya pada madhab itu melakukan tarawih 23. Nggih. Kemudian karena masyarakat mungkin yang banyak mengusulkan, Pak, bagaimana kalau kita sholat 11 rakaat, gimana menurutkan di 4 madhab tidak ada? Apakah ada larangan orang bermadhab yang Syafi'i itu melakukan yang tidak bermadhab 11 rakaat? Ya, madhab itu Pak, sebenarnya itu cara mereka untuk belajar. Ya, cara. Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan lainnya semuanya berpesan. Kalau Imam Syafi'i dengan jelas, in sahal hadits fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabku. Gitu kan? Jadi berkenaan dengan salat tarawih itu saya lebih cenderung begini, Pak. Salat ya, tarawih ini itu kan ada menggunakan, kalau menggunakan dalil umum bahwa Rasulullah SAW, dalil umumnya itu sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Kalau kamu khawatir masuk subuh fa'autiru biwahidatin, maka witirlah dengan 1 rakaat. Dari situ kemudian sudah berpendapat tanpa batas, tidak ada batasnya. Pokoknya 2 rakaat 2 rakaat sampai.
riwayat yang bersumber dari Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW itu melaksanakan di Ramadan dan di luar Ramadan itu 11, ada riwayat 13 begitu. Tapi jangan tanya husnihinna wa tulihinna, baiknya. Saya tidak membahas lebih kepada bilangan jumlah rakaat gitu. Sholat itu harus tumak, sudah, gitu. Terus ditunaikan dengan khusyuk. Kalau tumak nina dan khusyuk, tumak nina, kemudian khusyuk, umpamanya disepakati setiap ayat, setiap rakaat 5 ayat. Berarti kalau umpamanya ngambil 2 rakaat 5 kali, witir 1 kali, berarti 10 kali 5, berarti 50 ayat. 50 ayat ini sudah kadang ngersuloh, gitu. Cek dowo nih, gitu kan? Ya. Jadi kita coba. Saya pernah dulu di satu tempat yang biasa 23. Bukan 21, 23. Terus ketika Isya takmirnya saya minta jenengan saja yang jadi imam. Kemudian nanti saya yang terawihnya. Sudah. Rakaat ayat 1, rakaat pertama ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah. Kedua 6 sampai 10. Rakaat ketiga 11 sampai 15. Rakaat keempat 16 20. Masuk mau berdiri rakaat ketiga, Ustaz 10 rakaat saja nggih. Oh enggak apa-apa. Jadi ketika saya tanya gimana 23, monggo, gitu kan? Begitu. Kenapa? Karena rata-rata mengejar jumlah. Karena itu ya Ibu sekalian, Rasulullah memahami itu. Eman kalau Ramadan yang diberikan sarana untuk menghapuskan dosa justru asal-asalan. Kita jadi imam harus memperhatikan fal yukhaffif, meringankan bacaan yang ringan, kemudian bisa tumak ninah begitu. Saya lebih itu. Jadi tidak kepada mazhab tertentu, yang jelas kuncinya di sini. Cobalah sekali waktu begitu. Insya Allah nanti milih yang ini, yang khusyuk. Nggih. Cekap nggih. Nggih, karena sudah jam 6, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini Allah catat sebagai kebaikan kita, dan mudah-mudahan hadirnya panjenengan semua sebagai sarana Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, menjadi pengantar kita ke husnul khatimah insyaallah. Dan mudah-mudahan putra-putri yang Allah titipkan kepada kita, Allah jadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan salihat, sehingga kemudian kita dikumpulkan oleh Allah di surga kelak bersama keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.